Muhammad Yusuf Firman kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'minu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat inayah sehingga kita masih bisa hadir di masjid ini walaupun mati lampu, tapi tidak menghalangi kita untuk mendengarkan ceramah agama. Semoga ibu-ibu yang hadir insyaallah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari bala dan bencana, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami sebagai rahmatan lil alamin sekaligus sebagai siritulah bagi kita semua. Pada sore hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian ini. Semoga kita semua bisa melanjutkan dan mengamalkan apa yang saya sampaikan sebentar insyaallah. Pada hakikatnya yang kita cari adalah keberuntungan, yang kita cari adalah kebahagiaan, yang kita cari adalah kedamaian, yang kita cari adalah kesuksesan. Semua kita tidak ada yang mau celaka, tidak ada yang mau sengsara, tidak ada yang mau menderita, tapi semua pasti mau selamat. Padahal kata kuncinya gampang, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lain adalah kita berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada sore hari ini kita ingin berbicara tentang orang-orang yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Saya ulangi, kita akan berbicara tentang orang-orang yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Tentu kita timbulkan pertanyaan, siapa mereka yang tidak akan rugi? Dalam surah Al-Asr yang saya bacakan tadi sangat jelas. Wal asri demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Hanya yang tidak kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, dan pertama adalah yang beriman. Yang kedua adalah wa amilus sholihat. Lalu yang
Lalu yang keempat adalah tawassul bis sabar. Jadi yang tidak akan merugi dunia dan tidak akan merugi akhirat keempat jenis golongan manusia. Yang pertama yang beriman, yang kedua yang beramal soleh, yang ketiga yang menasihati tentang kebenaran, lalu yang keempat yang menasihati tentang kesabaran. Kita lihat yang pertama tentang iman. Iman itu adalah iqrarun bil lisan wa aqdun bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman itu adalah diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati, dibuktikan oleh amal perbuatan. Jadi kalau ada orang berkata saya beriman dan tidak datang sholat, maka bukan orang beriman. Ada orang berkata saya beriman lalu tidak mau mengeluarkan zakat, berarti bukan orang beriman. Karena iman itu harus dibenarkan oleh hati, dibuktikan oleh amal perbuatan. Kapan hanya mulutnya yang berucap berarti belum beriman. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibu yang berbahagia, iman itu harus ada pembuktiannya. Kita harus percaya minimal 6 rukun iman. Kita kembali ke seperti anak SD. Rukun iman mau dihafal. Yang pertama iman kepada Allah. Al-iman an tu'minu billah. Iman itu adalah percaya kepada Allah. Kita harus tahu siapa itu Allah. Kita harus mengerti di mana itu Allah, siapa itu Allah, bagaimana itu Allah. Kalau kita hanya bisa berucap Allah, kita tidak tahu siapa itu Allah, maka kita tidak akan yakin 100%. Lalu siapa itu Allah? Allah itu adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya pencipta. Dia yang menciptakan kita, dia yang mematikan kita, dia yang memberi makan kita, dia yang membuat kita bisa bicara, dia yang membuat kita bisa berjalan, dia yang membuat kita bisa makan, dia yang membuat kita bisa minum. Semuanya karena Allah. Itulah baru kita bisa yakin kepada Allah. Semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini atas kehendak Allah. Jatuhnya selembar daun dari pohon itu juga karena Allah. Jadi tidak ada satupun yang terjadi di atas bumi tanpa seizin Allah. Itulah Allah. Dia yang berkehendak, dia yang berkuasa, dia yang maha melihat, dia yang maha mendengar, dia yang maha mengetahui. Itu Allah. Beda dengan kita ini adalah makhluk, lawannya daripada Khaliq. Kita hanya diciptakan. Kalau diciptakan penuh dengan keterbatasan, kita hanya bisa makan, tapi tidak selamanya bisa makan. Ada orang ada nasinya, ada minumannya dan sebagainya, tapi bisa makan. Begitu pula ada orang punya mulut, tapi karena Allah tidak bisa bicara. Ada orang punya kaki, karena Allah tidak menyerangnya berjalan, maka tidak bisa jalan. Kenapa? Karena Allah yang maha berkehendak. Itulah dia Allah. Kalau mau cari Allah, maka lihatlah apa yang terjadi. Hari ini, suara kita besar karena siapa? Karena Allah. Hari ini kita sehat itu karena Allah. Semuanya yang terjadi karena Allah. Maka kalau mau perbaiki iman kita kepada Allah, maka banyaklah merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menciptakan manusia begitu sempurna? 2 mata di depan, 2 telinga di kiri kanan, ada lagi hidung menghadap ke bawah lubangnya. Coba luar biasa, lihat makhluk yang lain tidak ada sama dengan kita. Kita diberi akal, kita diberi pikiran, kita diberi penglihatan, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena Allah. Oleh karena itu, mari kita perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya diri kita tidak mungkin ada kalau bukan Allah yang menciptakan. Kenapa? Ada orang berkata, anak saya lahir karena saya itu. Istilah tidak betul. Kenapa? Banyak orang ada istrinya, ada suami, tidak ada anak. Dibilang kalau orang sudah ada suami ada istri, tidak mungkin. Kalau Allah belum berkehendak, tidak akan terjadi. Oleh karena itu, mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan diri kita kalau kita hamba Allah. Yakinkan diri kita kalau kita hamba Allah. Jangan-jangan kita bukan hamba Allah. Jangan-jangan kita hambanya suami kita. Hanya suami kita karena kita tidak melakukan ibadah. Jangan-jangan kita hamba pekerjaan hanya karena pekerjaan kita tidak bisa sholat.
Jangan-jangan kita hamba uang karena uang kita banyak lupa sholat. Jangan-jangan kita hamba harta, hamba pimpinan kita. Kita tidak mau datang beribadah karena pimpinan kita tidak mengizinkan beribadah. Oleh karena itu sadari diri kita, kalau kita adalah hamba Allah, maka kita akan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, kita harus perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus perbaiki iman kita kepada malaikat-malaikat Allah. Makanya ada 10 malaikat yang suruh dihafal. Supaya apa? Kita bisa menyadarkan diri kita. Ada malaikat yang menjaga kanan kita, ada di kiri kita. Supaya apa? Kita sadar kalau kemana-mana ada yang jaga. Oh, ada namanya malaikat pencatat amal baik, ada namanya malaikat pencatat amal buruk. Jadi kalau kita berbuat baik ada yang catat. Begitu kita berbuat dosa ada yang catat. Itu harus kita imani. Oh, kalau saya pergi ke pantai, walaupun saya banyak orang tapi ada yang mau melihat. Walaupun saya bersembunyi tapi ada yang mau melihat. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi malaikat tukang catatan. Ada yang senantiasa bawa buku catatan. Kalau baik kita lakukan dicatat baik, tapi kalau kejahatan kita lakukan dicatat dosa. Kebaikan dibalas dengan surga, kejahatan dibalas dengan penderitaan alias neraka. Maka kita harus beriman kepada malaikat-malaikat itu. Ada malaikat yang menurunkan hujan. Tugasnya hanya menurunkan hujan dan membagi rezeki. Jadi jangan kita selalu berkata kenapa karena selalu hujan. Itu sudah ada yang ngatur. Makanya kita selalu beriman kepada malaikat. Ada yang membagi rezekinya tidak akan mungkin tertukar. Jadi jangan iri sama orang kaya atau iri sama orang yang banyak hartanya, jangan. Rezeki itu tidak akan tertukar. Tidak mungkin rezeki saya diambil oleh ibu, tidak mungkin. Kalau sudah di tangan akan rezekinya ibu. Kalau begitu kita harus percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Ada yang membagi rezeki kita bukan rezeki orang, tapi rezeki kita tetap rezeki kita tidak akan tertukar. Jangan sampai kita cemburu, iri dan seterusnya sehingga kita melakukan kesalahan orang lain kita hanya karena persoalan uang 50.000. Aku bawa nanti 1 tahun. Padahal tidak akan tertukar itu rezeki. Karena sudah ada yang ngatur. Makanya kita disuruh percaya, disuruh beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Banyak lagi malaikat, ada 10 yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafal. Ada malaikat Jibril yang menurunkan wahyu, yang meneruskan wahyu dari Allah. Ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, tapi yang paling perlu kita imani lagi adalah malaikat Israfil yang nanti suatu waktu akan meniup trompet atau sangkakala yang menandakan bahwa kiamat besar sudah tiba. Itu harus selalu ada di pikiran kita, harus ada di dalam hati kita. Kita harus beriman ke sana. Kenapa? Karena kalau tanpa itu kita akan selalu berbuat dosa. Tidak ada yang menolong kita. Barangkali kita akan berkata, sesuatu saat akan ada namanya muncul malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala, dan kalau itu sudah ditiup maka adalah celaka menyertai kita. Kenapa? Orang yang bertemu dengan hari kiamat dan orang celaka. Karena Allah tidak akan mendatangkan kiamat besar kecuali tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah. Nah, kalau kita menemui yang namanya kiamat besar, berarti kita termasuk orang yang celaka. Kita bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini yang berbahagia, berimanlah kepada malaikat-malaikat Allah. Semuanya sudah diatur. Ada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat penjaga kuburan, namanya Munkar dan Nakir. Di sana ada malaikat Munkar, ada malaikat Nakir yang senantiasa jaga kuburan itu. Maka suatu saat kita kalau meninggal masuk di dalam kubur, ada yang tanya, "Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Kalau kita tidak pernah sholat atau sholat kita tidak beres, kita bisa dijawab. Dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi kita perbaiki iman kita kepada malaikat-malaikat Allah. Lalu yang ketiga, iman yang harus diperbaiki adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita harus percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Antara lain Rasul yang wajib kita percaya adalah 25 Rasul. Nabi itu banyak, tapi Rasul hanya 25. Itu yang wajib kita imani, wajib kita percaya, wajib kita ketahui. 25 itu di antara lain Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud,
Nabi banyak sekali Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Ilyas, Nabi Harun. Semuanya itu adalah nabi-nabi yang wajib kita percayai. Tapi yang paling pokok kita imani adalah 4 nabi yang diberi kitab wahyu dari agama samawi, yaitu nabi yang membawa kitab Injil, Nabi Isa, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, kenapa? Karena ini satu paket. Setelah kita beriman kepada nabi-nabi Allah, maka kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ya diantaranya yang agama samawi, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat, Zabur, dan Injil hanya untuk diketahui, bukan untuk diamalkan. Tapi Al-Quran itulah yang diamalkan. Al-Quran itulah yang diamalkan. Bagaimana kita bisa mengimani Al-Quran kalau kita tidak bisa baca? Nah, umur kita sudah 70 tahun, baca Al-Fatihah saja tidak pernah sempurna. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar. Kita tidak mau memanggil guru untuk mengajar kita. Padahal syarat pertama ibadah sholat diterima oleh Allah kalau bacaannya beres, bacaannya bagus, bacaannya insya Allah benar, tajwidnya, maharahnya, kemudian dan sebagainya. Maka mari saudara ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yang paling pokok adalah Al-Qur'an. Lalu yang berikutnya yang harus kita imani adalah kita harus beriman akan adanya hari akhirat. Kita harus percaya kalau akan ada hari kemudian. Kita harus percaya kalau ada namanya hari pembalasan. Kita harus percaya kalau ada namanya hari di mana amal-amal kita ditimbang. Kita harus percaya akan adanya hari kemudian, yaitu hari akhirat, yaitu hari menjelang kita masuknya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin itu. Kalau tidak kita beriman dengan hari akhirat, maka itulah yang membuat kita berbuat seenaknya kita. Tapi kalau kita beriman kepada hari akhirat atau hari kemudian atau hari sesudah kita hidup, sesudah alam kubur yang namanya alam akhirat, maka di sanalah kita bisa ada semacam rem menahan kita untuk melakukan perbuatan dosa. Begitu kita mau berbuat dosa, nanti ada akhirat. Di akhirat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan ibadah yang kita lakukan. Tidak ada yang menolong kita kecuali amal-amal ibadah kita. Di akhirat itu tidak ada yang bisa membantu kita kecuali amal ibadah kita. Jangan kita berkata ada di ponakan saya, ada di om saya, ada di kakek saya. Tidak ada itu di akhirat. Di akhirat itu nafsu sendiri-sendiri. Kapan amal ibadah kita tidak bagus, maka yakinkan kita akan tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bagaimanapun kecil kebaikan yang kita lakukan, nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah berupa kebaikan pula. Tapi sebaliknya, maka sedikit atau kecil apapun kejahatan atau perbuatan dosa yang kita lakukan, maka juga akan dibalas oleh Allah berupa siksa. Oleh karena itu mari kita berhati-hati, berimanlah kita kepada hari kemudian. Yang terakhir yang harus kita imani adalah ketentuan baik dan ketentuan buruk Allah. Jadi kalau ada kebaikan itu dari Allah, ada keburukan juga sudah jelas ditentukan oleh Allah. Nasib kita sudah ditentukan oleh Allah. Tugasnya kita adalah berusaha. Jadi kalau ada orang yang dibilang kenapa itu jelek sekali, tidak usah bikin komentar, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada gunanya itu. Kenapa itu cantik sekali? Itu makanya diciptakan dia. Tidak ada yang cantik kalau tidak ada yang jelek. Tidak ada yang kaya kalau tidak ada yang miskin. Tidak ada yang besar kalau tidak ada yang kecil. Tidak ada yang pendek kalau tidak ada yang tinggi. Kenapa? Kalau semuanya tinggi, mana kita tahu kalau ada yang pendek? Makanya itulah kita harus yakini, kita harus percaya takdir baik dan takdir buruk Allah. Segala yang menimpa kita juga takdir. Kalau sudah takdir berarti sudah ditentukan oleh Allah. Yang harus kita lakukan adalah bersabar, berdoa, berusaha. Kalau kebaikan yang diberikan oleh Allah, kita bersyukur. Itu namanya orang beriman dengan takdir Allah. Beriman kepada ketentuan baik Allah dan ketentuan buruk Allah. Kita tidak boleh pote-pote.
Nabi yang kenapa saya selalu sakit? Ada kemana itu orang sakit, digugurkan dosanya. Kalau orang sehat terus, peluangnya untuk dosa gampang. Tapi kalau ada orang sakit, bisa jadi dia dengan sakitnya dia bisa bertobat. Dengan tobatnya itu bisa diampuni segala dosa-dosanya. Paling tidak kalau orang sakit banyak istighfarnya. Coba lihat lagi seorang yang sakit, kalau yang mengeluh dari mulutnya banyak. Astagfirullah, subhanallah. Padahal waktu dia tidak sakit, tidak ada kata-kata seperti itu. Kata-kata jorok saja keluar dari mulutnya. Tapi begitu dia sakit, yang adalah alhamdulillah saya masih sakit. Tetangga saya kemarin sudah meninggal. Maka harus kita percaya ketentuan baik dan ketentuan buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rukun iman yang harus kita yakini. Jadi jangan kita belajar sudah sampai di langit, padahal rukun iman saja kita tidak beres. Kita tidak tahu yang mana mau diimani. Buka itu buku anak kita, buku agama ada situ rukun iman. Al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadari khairi wa syarri. Itulah tadi rukun iman yang enam itu. Itu yang harus kita imani. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kemudian, dan beriman kepada ketentuan baik dan ketentuan buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enam ini kita imani dengan baik, maka kita akan gampang melakukan amal soleh. Gampang melakukan amal soleh. Tapi kalau iman kita tidak beres, berat melakukan amal soleh. Kenapa? Nanti ada orang lihat yang tidak menggunakan sholat. Nanti ada yang lihat kalau kita mau mengaji. Ini bukan orang beriman teman. Orang beriman itu ada orang, tidak ada orang, yakin ada Allah yang melihatnya. Karena Allah melihat. Ada lihat yang tidak ada lihat, tetap dia beramal soleh. Kenapa? Ada malaikat yang mencatatnya. Ada orang lihat itu tidak dia lihat, dia tidak beramal soleh. Kenapa? Sudah dia baca Al-Quran bahwa kalau orang beramal soleh pasti diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang memonitor, tidak ada yang jaga, tetap dia beriman kepada Allah. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah istirahat, Allah tidak pernah tersembunyi, tapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu ibu yang berbahagia, mari semoga dengan pengajian sore hari ini mampu menambah wawasan kita, paling tidak kita mampu mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat pertama orang tidak rugi di dunia dan rugi di akhirat, harus imannya mantap, harus imannya bagus. Satu kali lagi saya ulangi, yang dimaksud dengan orang beriman adalah manakala dia berucap yang benar, lalu dibuktikan oleh hatinya, dibenarkan oleh hatinya, dan dibuktikan oleh perbuatannya. Bukan hanya bicaranya saja, tapi juga perbuatannya. Jadi kalau dia saya beriman kepada Allah, tapi dia tidak mau datang sholat, bukan orang beriman. Saya beriman kepada Allah, tapi datang orang minta sumbangan di lempar batu, bukan orang beriman. Kenapa? Karena orang yang datang meminta sumbangan itu adalah bagian orang yang memberi surga kepada kita. Kapan lagi kita kasih masuk sumbangan kalau kita tidak didatangi? Nah kita tidak mau datang di masjid memberi sumbangan. Jadi kalau ada orang datang meminta sumbangan di rumah kita, alhamdulillah ada yang datang. Kalau tidak ada 10.000 kasih 5.000, kalau tidak 5.000 kasih 1.000. Kalau tidak 1.000 bilang kalian jangan ngomong-ngomong, jangan dibul-bul. Tanda orang tidak beriman kepada Allah itu. Kenapa minta sumbangan terus? Padahal segala sesuatu paling tidak hak yang kita miliki itu ada haknya masjid, ada haknya tetangga, ada haknya anak miskin, ada haknya yatim piatu, ada haknya orang lain, bukan kita punya semua. Nanti itu harta kita menjadi milik kita kalau sudah disedekahkan di jalan Allah. Itulah yang menolong kita di akhirat. Barangkali itu sekedar apa yang disampaikan pada sore hari ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu dan kita bisa memperdalam tentang bagaimana cara-cara berikutnya menuju orang-orang yang selalu untung di dunia dan untung di akhirat. Tapi yang pertama yang harus kita miliki adalah iman kita kepada Allah harus diperbaiki. Itu kalau iman kita tidak beres
semoga ada manfaatnya. Billahi fi sabilil haq astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah